Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita belajar PLH ya, pendidikan lingkungan hidup, tentang tempat terjadinya pencemaran udara. Nah, silahkan kalian berdoa ya terlebih dahulu dan ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah membimbing kalian selama belajar. Tempat terjadinya pencemaran udara dibedakan menjadi dua. 1. Pencemaran udara di luar ruang. 2. Pencemaran udara di dalam ruang. 1. Pencemaran udara di luar ruang. Pencemaran di luar rumah dapat ditimbulkan dari berbagai sumber, misalnya dari kendaraan bermotor, pembakaran sampah dan pabrik. Asap dan gas-gas yang dari kendaraan bermotor dapat membahayakan tubuh manusia. Sampah juga menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Sampah tidak hanya menyebabkan pemandangan kotor, namun juga menjadikan lingkungan tidak sehat karena bau busuk. Sampah mengandung bibit penyakit, dan bau busuknya dapat menyebabkan penyakit perut. Bau tidak enak dari tumpukan sampah dapat menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara. Sampah menjadi masalah yang cukup pelik. Pembakaran sampah juga menyebabkan masalah pencemaran udara. Oleh karena itu, saat ini sampah yang ada diusahakan untuk dapat didaur ulang, sehingga tidak menambah masalah pencemaran terhadap udara sekitar. 2. Pencemaran udara dalam ruang. Pencemaran udara dapat terjadi di dalam ruangan. Sebagai contoh, pencemaran di dalam ruangan dapat terjadi dalam rumah, di dalam mobil, dan di ruang parkir atau garasi. Rumah dengan ventilasi udara yang tidak bagus cenderung terjadi pencemaran di dalam ruangan. Memasak dan memanaskan sesuatu dengan bahan bakar kayu atau kompor minyak tanah dapat menimbulkan asap di dalam rumah. Asap yang terbentuk mengandung polutan, zat pencemar yang dapat merusak kesehatan. Asap mengandung jelaga dan debu yang dapat merusak kesehatan paru-paru. Rokok juga menyebabkan pencemaran udara. Orang yang berokok di dalam rumah atau mobil akan membuat udara di sekitarnya menjadi kotor. Udara di sekitar orang yang merokok menjadi pengap, berasap, menyesakkan dada, dan dapat menimbulkan batuk bagi yang menghirupnya. Lain halnya jika orang merokok di luar ruangan, asap yang ditimbulkan dari rokok tidak mengumpul sehingga udara di sekitar relatif tidak kotor atau berbau. Untuk itu, perokok dihimbau untuk tidak merokok di tempat umum, kendaraan umum, atau di dalam rumah. Pencemaran di dalam ruang bisa lebih berbahaya dibanding pencemaran di luar rumah. Tahukah kalian mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pernahkah kalian melihat berita di televisi bagaimana orang dapat meninggal di dalam rumah karena keracunan gas karbon monoksida, gas CO? Gas monoksida dapat timbul dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Jika mesin mobil dihidupkan di dalam garasi tertutup, maka jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran menjadi berkurang. Akibat dari pembakaran yang tidak sempurna tersebut, maka dihasilkan karbon monoksida. Orang yang menghirup gas CO dapat langsung pingsan tanpa harus mengalami pusing-pusing. Oleh karena itu, apabila menghidupkan atau memanaskan mesin kendaraan harus dilakukan di ruang terbuka untuk menghindari terjadinya pencemaran udara. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.